Sudah yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman di konten saya. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa bulan terakhir ini saya tidak mengupload konten-konten seperti biasanya, teman-teman. Mungkin ada sedikit kesibukan ya. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di program kegiatannya Sidak Diskusi lah, teman-teman. Nah, Sidak Diskusi kali ini tuh kita ditemani oleh narasumber kita, Bro Brian ya, teman-teman. Halo teman-teman subscribernya Baris. Kalau nggak salah ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Yang kemarin itu kita collab terkait apa itu? Mendapatkan nilai terbaik ya waktu itu ya? Ya betul, IP 4. Sebelumnya gimana kabarnya Bro Brian? Alhamdulillah baik. Ya mungkin gini, perbedaannya dulu yang diskusi yang IP 4 itu kita masih bisa satu forum, nggak perlu pakai Zoom. Itu. Sekarang harus terpisah pulau. Ya itu. Komunikasinya lebih intens berarti nanti ini. Iya, betul sekali. Ya oke teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas temanya menurut saya sih dasar, tapi seringkali dilakukan oleh kesalahan-kesalahan itu sering dilakukan oleh teman-teman saat berdiskusi. Nah, temanya apa? Yaitu etika berdiskusi. Nah, etika berdiskusi, contoh kecilnya saja permasalahan yang sering dilakukan itu, salah satunya ketika ada lawan diskusi itu sering itu kita memotong argumen dari lawan diskusi kita. Itu cuma salah satu contoh dari etika berdiskusi. Jadi seharusnya ketika lawan kita bicara atau teman diskusi itu bicara, jadi kita dengarkan dulu, baru setelahnya kita menyampaikan argumen kita. Seperti itu biasanya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dengarkan saja terkait dengan etika berdiskusi ini oleh Bro Brian ya. Oh, sebelum menyampaikan materi, maaf. Jadi Bro Brian ini lulusan dari salah satu universitas di Jawa Timur, universitas terakreditasi A juga ya teman-teman intinya. Juga beliaunya ini merupakan lulusan terbaik di FH juga ya, FH UMM. Juga terkait dengan jam terbang organisasi, tidak terlalu terbang. Kan ditanyakan lagi teman-teman, pokoknya udah expert lah di dunia organisasi, malang melintang. Ya mungkin langsung saja Bro Brian menyampaikan terkait dengan etika berdiskusi itu berdasarkan pandangan Bro Brian. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bertemu lagi di apa ini, Baris? Podcast ya? Podcast. Namanya ini Sidak Diskusi, Bro. Sidak Diskusi ya? Apa itu sidak itu? Sidak diskusi ya, diskusi dadakan. Oh, diskusi dadakan, siap. Sesuai dengan temanya, nah, itu. Dihubungin tadi pagi, diskusi malam langsung. Diskusi malam langsung. Ya. Refleks lah begitu lah. Refleks, oke siap. Nah, kalau nggak salah, terakhir tadi aku lihat-lihat YouTube-nya Mas Baris tadi udah disampaikan Mas Baris juga udah berapa bulan ya nggak aktif ya? Udah 3 bulan kalau nggak salah tadi aku. 7 bulan, Bro. 7 bulan ya? 7 bulan. Ini kalau udah orang melahirkan, udah orang hamil ini udah mau melahirkan ini, Bro. Udah hamil tua. Udah hamil tua. Oke. Dan pembahasannya hari ini tentang etika diskusi. Nah, menarik juga. Oke, kita mulainya dari mana ini ya? Etika diskusi. Mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu ya, dari etika itu. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang nonton YouTube-nya Mas Baris sudah tahu lah. Kita bongkar dulu secara etimologis. Etika itu berasal dari
bahasa Yunani, etimologisnya dari kata ethos dan juga etikos. Kalau ethos itu bicara tentang sifat watak, kalau etikos bicara tentang perangai baik, juga ada bicara tentang susila gitu ya. Mungkin kebanyakan di sini kita masih ada bingung antara etika, moral, dan juga akhlak. Itu sebenarnya beda-beda tipis. Itu bicara tentang penilaian baik buruk juga. Cuman kalau etika itu biasanya kita bicara tentang baik buruk dengan parameter akal. Kalau moral itu dari parameter budi atau keyakinan kita di suatu lingkungan tertentu atau suatu daerah tertentu. Kalau akhlak itu biasanya bicara tentang baik buruk dalam koridor agama ya biasanya kalau akhlak. Dan akhlak itu sifatnya kontinu, sedangkan kalau etika dan moral sifatnya itu temporal atau sementara. Nah, kalau diskusi itu diambil dari etimologisnya diskusi atau diskusum. Nah, itu etimologinya ada 3. Itu artinya memeriksa, terus juga ada memperbincangkan, terus juga ada mengobrol tentang sesuatu hal gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu discussion, itu artinya memperbincangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa artikan itu ada hubungan timbal balik komunikasi antara 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu itu tadi. Sifatnya bertukar pikiran gitu ya. Mungkin dari situ dulu. Atau ada feedback dulu dari Mas Baris? Mungkin bisa langsung ke selanjutnya aja. Etikanya aja ya. Oke, langsung kita bahas tentang etika diskusi. Tadi kita udah sedikit banyak udah bicara tentang pengertiannya etika diskusi itu tadi. Langsung saja kita ke intinya. Barangkali sebenarnya teman-teman di sini sudah bisa memperukur atau mengukur apa sih arah dari diskusi kita pada kali ini gitu ya, bicara tentang etika diskusi. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, etika itu bicara tentang baik buruk dari segi parameter akal. Jadi itu sifatnya universal. Jadi setiap orang bisa mengukur itu baik buruknya dari akal pikirannya. Nah, kalau dalam berdiskusi tadi kita sampaikan, ini kita agak bedakan sedikit ya. Diskusi dalam artian orang berbicara dalam hal konteks berbicara pada umumnya yang biasa atau sekedar ngobrol, sama diskusi yang kita maksud di sini adalah diskusi ilmiah gitu ya. Baik itu dalam skala kecil, baik itu formal maupun informal, maupun juga dalam skala besar yang diadakan oleh lembaga-lembaga diskusi umum gitu ya, diskusi besar atau diskusi publik biasanya disampaikan oleh orang-orang organisasi-organisasi biasanya menyebutkan diskusi publik kalau itu skalanya besar. Nah, kita di sini bicaranya umum saja, diskusi apapun itu, baik itu dalam skala kecil, mikro, ataupun makro, tadi diskusi besar gitu ya. Nah, pada umumnya, hal pertama etika kita pada saat berdiskusi itu yang pertama, ini kalau dari kebiasaan saya atau pengalaman saya yang selama ini saya lakukan, dan saya yakin Mas Baris juga menerapkan itu. Yang pertama adalah yaitu kita mengosongkan terlebih dahulu wadah keilmuan kita. Meskipun secara tidak langsung kita memang akan membawa horizon intelektualitas kita dari luar, membawa horizon pengalaman kita, terus fakta-fakta dan pengalaman yang biasa kita lakukan seharian. Itu bakalan kita bawa memang. Tapi ketika kita akan melakukan diskusi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengosongkan wadah memori keilmuan kita untuk agar kita mudah untuk menyerap ilmu yang akan kita terima dari hasil diskusi yang akan kita lakukan. Kedua, itu yang pertama tadi, mengosongkan wadah pikiran. Kemudian yang kedua, dalam diskusi
itu kita harus selalu mengedepankan prinsip demokratis dan juga keterbukaan. Artinya di situ kita harus siap menerima pendapat orang lain, terus kita terbuka terhadap pendapat-pendapat meskipun itu harus bertentangan dengan apa yang kita pikirkan atau horizon yang kita bawa terlebih dahulu tadi. Karena mau tidak mau ketika kita mau melakukan diskusi pada tema tertentu, kita sebenarnya itu sudah membawa itu tadi yang saya bilang atau saya ganti kata dengan horizon itu tadi. Kita membawa horizon pengalaman kita sendiri atau pengetahuan yang kita simpan itu sendiri. Nah, mungkin pada saat diskusi itu bisa terjadi selek di situ. Bisa ada terjadi perbedaan pendapat antara yang lawan bicara kita atau orang yang menyampaikan diskusi pertama kali. Begitu juga dengan feedback yang akan kita sampaikan. Nah, mau tidak mau nanti juga akan nyambung ke permasalahan yang Mas Bari sampaikan di awal tadi, yaitu berkaitan tentang bagaimana cara kita memotong argumen lawan dengan prinsip etika yang baik tentunya, sesuai dengan tema ini. Nah, terus masih berkaitan juga sama demokratis dan keterbukaan. Nah, di situ juga kita tidak boleh sebagai seseorang itu berlaku monopoli di dalam diskusi tersebut. Seakan-akan kita itu ingin menggiring kepada opini yang kita yakini atau pendapat yang kita yakini. Padahal kebenaran itu belum teruji di dialektika yang dilakukan di dalam diskusi itu nanti. Jadi biarkanlah pendapat-pendapat itu terkumpul jadi satu, nanti akan dirangkum seluruh pendapat-pendapat itu untuk mencapai satu kesepahaman bersama, sehingga akan dicapai kebenaran yang rasional yang kita terima secara bersama. Itu nanti juga akan menjadi bagian tersendiri nanti, termasuk dalam etika diskusi juga. Kemudian yang ketiga, ini mungkin bisa dijadikan yang kedua juga ya. Kita di situ mendudukkan diri sebagai pendengar otomatis karena itu sifatnya diskusi. Diskusi biasanya kita sepakati saja di sini. Diskusi yang kita maksud di sini adalah diskusi dua arah tentunya ya. Diskusi dua arah. Artinya di situ betul diskusi dua arah. Artinya kita di sini boleh menuangkan ide-ide, gagasan dan juga opini kita. Nah, otomatis di situ kita akan bertindak sebagai dua pelaku dalam keadaan berdiskusi ini, yaitu sebagai pendengar dan juga sebagai pembicara ketika kita menyampaikan argumentasi-argumentasi kita. Nah, kemudian yang keempat, kita harus mencoba untuk menghindari adanya debat kusir atau debat yang berkelanjutan, yang tidak ada titik temunya. Yaitu tadi, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita harus terlebih dahulu menerima pendapat-pendapat orang lain. Ini akan berkaitan juga sama sifat demokratis dan juga keterbukaan tadi. Artinya ketika kita bisa legowo menerima pendapat orang lain, nanti di situ biarkanlah dinamika diskusi akan menyesuaikan. Dia akan menemukan titik temu di situ, akan menemukan titik kesepamahaman, sehingga nanti di akhir akan ditemukan simpulan-simpulan yang bisa disepakati bersama. Yaitu bagaimana batasnya, yaitu yang harus didasarkan pada argumentasi-argumentasi yang rasional tentunya. Nah, kemudian yang ke berapa nih selanjutnya? Kelima ya? Keenam. Seperti yang keenam ya, yang keenam. Seperti yang Mas Bari sudah sampaikan tadi ya di awal tadi, yaitu kita harus bersikap sopan ketika kita hendak memotong argumentasi lawan atau argumentasi teman diskusi kita ya, kita bisa sebutnya jangan lawan lah, teman diskusi kita. Ada etika-etika tentunya. Saya rasa itu tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal, bahwa etika itu sebenarnya baik buruknya bisa diukur dengan parameter akal kita. Kita bisa mengukur kita ini sopan atau tidak sih. Dan biasanya itu juga merupakan moral juga sih, nilai-nilai moral yang biasa ditetapkan di suatu daerah tertentu. Artinya parameter itu bisa berlaku universal. Jangankan daerah tertentu, tapi ini juga bisa berlaku di seluruh dunia. Bicara tentang etika berdiskusi ini. Nah, artinya ketika kita hendak memotong atau menyanggah argumentasi lawan, maka di situ ada etika-etika tertentu. Yang pertama, mungkin apabila kita rasa argumentasi lawan itu masih bisa lah untuk
eh, tidak terlalu buru-buru untuk segera di-cut gitu ya. Itu kita biarkan saja dulu beliau atau orang lawan atau teman rekan diskusi kita itu menyampaikan pandangannya. Apabila sudah, baru kita mengacungkan tangan. Apabila itu di forum yang besar ya. Kalau cuma diskusi dalam skala kecil, mungkin kita bisa nyampaikan izin untuk menyampaikan pandangan lain gitu ya. Atau saya ingin menyanggah tentang pendapat saudara si A yang tadi menyampaikan begini, begini, begini. Nah, ini langsung nyambung ke etika selanjutnya juga. Apa etika selanjutnya? Yaitu argumentasi yang harus kita sampaikan, baik itu ketika kita menyampaikan di awal maupun kita sebagai penyangga, itu usahakan harus merupakan argumentasi yang didasarkan oleh rasional. Jadi argumentasi rasional versus atau kontra argumentasi rasional. Jangan didasarkan pada emosi versus emosi. Kalau kita bicara emosi versus emosi, itu tadi akhirnya menimbulkan debat mengarah kusir ke yang sentimen nantinya ya Pak. betul akan akhirnya mengarah kepada sentimen, dan itu akan menjadi debat kusir yang berkepanjangan, tidak ada henti, tidak ada titik temu kesepemahaman. Akhirnya ya percuma kita adakan diskusi, padahal tujuan dari diskusi itu tadi yaitu kita ingin mendapatkan satu kebenaran dan juga kesepemahaman. Jadi kebenaran itu kebenaran yang tadi didasarkan argumentasi rasional. Jadi kebenaran yang bisa valid, kebenaran yang valid, yang rasional gitu ya. Gimana sih kebenaran yang valid dan rasional? Yaitu kebenaran yang otomatis didasarkan oleh data-data, fakta-fakta, kemudian pengalaman-pengalaman yang aktual tentunya ya, aktual yang konkret, yang udah dijalani, yang bisa kita rasakan. Kemudian juga kalau teman-teman mungkin masih agak bingung tentang itu, mungkin teman-teman bisa membatasi dengan dua hal parameternya. Mungkin yang pertama tadi sudah ya, ada data, fakta, kemudian pengalaman, kemudian yang keempat bisa dari tradisi atau kebenaran yang sudah diakui umum, sudah diakui secara universal. Itu bisa menjadi batas tradisi. Kemudian yang kelima yaitu adalah kebenaran yang didasarkan pada otoritas. Artinya di situ kebenaran itu disampaikan oleh pakar-pakarnya yang sudah memang mempelajari dan mendalami itu dan juga sudah mengkajinya dengan secara ilmiah gitu ya, diuji secara kebenarannya secara empiris. Siapa-siapa aja yang memegang otoritas. Contohnya misalkan di dalam diskusi bersama pakar-pakar dari dosen-dosen dari universitas tertentu, artinya mereka sudah mempunyai otoritas untuk menyampaikan bidang-bidang tertentu gitu ya. Itu yang saya maksud dengan otoritas. Tetapi itu tadi ada 5 ya. Tetapi ketika bicara tentang otoritas juga, kita juga jangan sampai bersikap feodal. Artinya ketika ada orang di situ merupakan orang yang terkenal, kemudian ya dia anggap memiliki kedudukan tertentu gitu. Tapi langsung saja kita yakini kebenarannya. Yaitu tadi fungsinya dialektika diskusi tadi, kita mencari kebenarannya itu secara rasional, terus diuji di situ. Artinya sebenarnya ketika otoritas tertentu dia menyampaikan pendapatnya juga belum tentu benar, bisa diadu lagi dengan argumentasi-argumentasi lain. Artinya gini teman-teman, kebenaran itu kan sebenarnya adalah hal yang, kecuali kalau kebenaran dalam koridor saintek gitu ya, itu mungkin bisa diuji kebenarannya. Tapi kalau kebenaran dalam bicara tentang pembahasan tentang sosial humaniora, artinya itu bisa, ya betul. Artinya bisa terus diuji kebenaran itu. Artinya argumentasi berbalas argumentasi itu tadi. Tinggal kita memegang saja yang mana argumentasi yang kuat menurut kita. Kita kan bisa memilah. Itu tadilah fungsinya horizon dari si A ketika bertemu dengan horizon kita, itu jangan terus kemudian diadu, kemudian dipermasalahkan kesenjangan atau ada gap-nya, tapi justru malah harusnya dileburkan. Artinya horizon kita akan semakin meluas. Itu nanti kalau teman-teman belajar tentang filsafatnya Hans-Georg Gadamer, itu nanti bisa teman-teman paham bicara tentang penggabungan atau horizon antara
si horizon A dan juga horizon B ketika bertemu itu justru harusnya semakin meluas. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman meyakini suatu kebenaran tertentu, kita bicara contohlah apa ya, agama lah, agama, teman-teman memegang suatu kepercayaan tertentu. Kita menganggap pemahaman yang lain itu salah. Padahal kita belum pernah sama sekali menyentuh apa di sini, horizon apa yang di sini kok kita bisa menyalahkan dari kepercayaan yang lain. Cobalah teman-teman pelajari atau teman-teman berdiskusi di situ. Artinya di situ akan menjadi peleburan. Nah, nanti teman-teman akan bisa memilah di situ. Oh, saya akan memegang kebenaran yang ini. Nanti kan itu akan ada terjadi dialektika di situ. Fakta-fakta di situ akan teruji, kemudian juga data-datanya, kemudian kajian-kajian empirisnya akan teruji. Nah, di situ baru teman-teman bisalah memegang suatu kebenaran tertentu. Tapi bukan berarti tadi saya sampaikan otoritas itu akhirnya dibuang karena takut sama bicara feodal tadi, enggak. Jadi tetap itu dijadikan standar juga. Jadi ketika kita mencari kebenaran juga itu tadi didasarkan sama otoritas tertentu. Artinya kalau itu pakar yang menyampaikannya setidaknya mungkin bisa 80% benar lah. Karena mereka juga bukan orang yang bodoh gitu ya. Nah, mungkin berdasarkan dari hasil risetnya mungkin ya. Iya betul. Apalagi kalau sudah didasarkan hasil riset. Wah, Hasil itu riset. Jadi insya Allah pasti valid. uji cobanya itu uji coba. Jadi analisanya itu kan udah tersistematis maksudnya dengan Pak. Jadi Iya betul. Terkait dengan kebenaran tadi ini saya Izin sedikit sambil ngerokok, Mas. tercuat, nggak apa-apa, silakan. Oke. Sedikit terpikirkan terkait kebenaran itu. Kalau semisal saya berpikir seperti ini, nggak tahu benar apa enggak. Jadi kebenaran ini berkembang berarti ya Pak. Mungkin Iya tergantung betul. dari segi waktunya juga. Waktu saat itu mungkin benar, tapi Betul. di waktu mendatang belum tentu benar, atau mungkin sebaliknya sekarang tidak benar atau di masa depan itu menjadi kebenaran, mungkin seperti itu yang sedikit saya tangkap. Itu benar apa tidak? Betul sekali Maksudnya, tuh. betul. Itu yang saya maksud itu tadi. Artinya kebenaran kita pada saat ini belum tentu suatu saat ketika kita bicarakan lagi di masa mendatang itu menjadi suatu kebenaran. Bahkan itu bisa jadi ternyata itu kesalahan dan ada kebenaran yang baru. Apalagi kalau bicara tentang sosial humaniora. Kalau bicara tentang ilmu-ilmu eksakta, rata-rata kebenarannya sudah teruji dan sudah diakui secara universal. Berbeda dengan sosial humaniora. Apalagi kalau sudah bicara mazhab-mazhab, itu bakalan terbagi lagi dan nggak bakalan ada titik temu gitu ya. Itu sepertinya harus ada sesi lain yang membahas terkait dengan filsafat ini. Sepertinya sangat menarik ya Pak kalau kita perbincangkan terkait filsafat ini. Ya. Betul, setuju tuh. Mungkin saya tertarik ke poin yang tadi seperti yang Bro Brian tadi sampaikan, yang poin kedua kalau tidak salah, terkait dengan berdiskusi ini. Kembali ke berdiskusi ya Pak. Kalau soalnya ke filsafat nanti ini tambah panjang, mungkin di sesi lain nanti. Jadi yang poin kedua tadi, berdiskusi siap menerima pendapat orang lain. Nah ini Pak, acap kali itu ketika kita berdiskusi ataupun ketika saya menemukan di luar sana itu teman-teman lalai terhadap hal ini, sehingga apa dampaknya? Dampaknya itu kadang terdapat debat kusir yang tidak menemukan titik tengah atau solusinya, karena ya di salah satu pihaknya itu tidak menerima pendapat orang lain, ataupun dia ada sedikit ego itu Pak, tidak mau kalah gitu. Nah, walaupun dia sebenarnya itu salah ataupun tidak salah kan, tapi kan penting, alangkah baiknya kalau semisal kita siap menerima pendapat orang lain, masukan yang seperti tadi sampaikan Bro Brian. Jadi gimana tanggapannya kalau semisal terkait dengan siap menerima pendapat orang lain nih? Ya, nah itu tadi. Kadang itu kan kita memang ya itu tadi, karena kita membawa horizon kita membawa keyakinan kita sendiri dari alam pengetahuan kita yang sempit gitu ya. Begitu kita ketemu ternyata kok ada orang menyampaikan yang beda ya sama kita. Memang hati itu bakalan bergejolak. Nah, makanya itu sebenarnya kalau saya boleh sampaikan ke forum ini gitu ya. Kenapa kok kayak seorang Rocky Gerung itu lebih
dia memilih filsafat gitu ya daripada memilih studi-studi yang lain. Padahal dulu dia pernah ikut jurusan hukum, terus juga pernah ikut teknik gitu ya, jurusan saintek, terus juga pernah hubungan internasional. Nah, dia menjadikan filsafat ini sebenarnya sebagai cuman alat berpikir saja, bukan sebagai dia memegang mazhab tertentu. Nah, dalam ilmu filsafat itu, di situ kan kita berpikirnya sampai ke akar. Dan di situ hal yang paling poin dari berpikir filsafat itu artinya kita itu sebenarnya membuang. Artinya kita membuang dulu keyakinan kita. Jadi kita Berarti bersihkan benar-benar dulu. berangkat dari nol dan tapi menjawabnya dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada itu ya, Pak. Iya, betul. Meskipun secara keniscayaan kita tetap membawa horizon memang. Iya, Kita tetap membawa keyakinan kita mau punya tidak mau. mazhab sendiri lah itu, Pak. Iya, betul. Ada keyakinan kita sendiri. Akhirnya kan kita nolak nih pendapatnya si A. Nah, ya kita bantah saja, kita bantah. Yang penting tadi berdasarkan argumentasi yang rasional. Jadi argumentasi rasional kontra argumentasi rasional. Jangan emosi kontra emosi. Akhirnya ya tadi jadinya debat kusir. Debat sih. Mungkin apa contoh konkretnya seperti ini ya, Pak? Semisal Bro Brian ini mazhabnya positivisme hukum kan ya. Kalau saya Ya, lebih ke mazhab utilitarian. Udah, kalau oke. semisal membawa mazhabnya ini masing-masing udah tidak Nggak akan menemukan ketemu titik tengah, titik udah temu. beda. Iya, betul. Ya itu tadi. Nah, makanya kalau saya boleh menyarankan, ya gunakanlah filsafat sebagai alat kita untuk berpikir. Artinya ketika kita mau lakukan diskusi, kita kosongkan aja dulu pengetahuan kita ini. Kita anggaplah kita orang yang Kita kosong gitu ya. Meskipun orang secara dungu, niscaya Pak. iya orang dungu lah ya. Orang dungu. Orang dungu dulu. Nah, kita kosongkan saja dulu. Jadi kita isi. Makanya tadi kan di awal banget saya sampaikan bahwa ketika kita mau mencari ilmu, baik itu di kelas maupun diskusi di luar, kita kosongkan dulu ilmu kita. Jadi kita jangan pernah merasa pintar. Kalau kita sudah merasa pintar dan merasa benar, kita nggak bakalan mengembangkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, gitu, yang harusnya kita cari. Akhirnya kita cuma berpendapat bahwa kebenaran yang kita yakini itulah kebenaran sesungguhnya. Padahal belum tentu benar. Tidak ada pembanding itu. Ya, betul. Tidak ada pembandingnya. Jadi kadang kayak seperti ini, Pak. Kalau saya berdiskusi ini pengalaman saya juga sih. Ya, boleh. Kalau saya berdiskusi itu tidak tahu kenapa kalau semisal kita mengalah saat berdiskusi, itu kadang hati kita itu lebih lega, Pak. Kayak menang itu, meskipun di argumen di debat itu kita kalah, di diskusi itu kalah. Iya. Nah, betul itu. Justru sebenarnya kalau kita legowo gitu tadi ya, yang kayak disampaikan Mas Baris, justru hati itu kita bakalan tenang karena kita merasa kita loss aja karena niat kita ingin mencapai kebenaran itu tadi. Sekalipun yang kita rasa kita kalah gitu ya, dalam konotasi yang baik gitu maksudnya. Kalah berdiskusi artinya argumentasi kita tidak dipegang gitu ya, tidak dibawa kepada simpulan dari hasil diskusi, tapi justru argumentasi dari pihak lawan diskusi atau rekan diskusi tadi. Nah, itu tadi. Kalau saya sih juga merasa gitu juga, hampir sama kayak Mas Baris. Justru malah legowo gitu. Karena asalkan niat kita dari awal itu untuk mencari kebenaran. Kalau kita cuman sekedar, aku pengen datang ke diskusi ini untuk melawan orang ini untuk berdebat, Pak. Itu beda lagi sudah. Biar dia lebih kelihatan menonjol itu. Ya, itu kalau menurut saya kalau sudah niatnya itu salah, hasilnya juga nggak bakalan sempurna gitu. Ya, soalnya itu pernah saya rasakan pas dulu pas awal suka baca buku itu, Pak. Jadi dimanapun tempatnya itu ketemu seseorang, tak itu tak ajak diskusi, tak ajak diskusi nanti yang menang kuatan argumen gitu. Tapi lambat laun itu udah misal kalau kita ngalah itu dalam diskusi kok kayaknya lebih ini ya daripada kita ngotot saat berdiskusi itu. Betul, setuju banget. Apalagi nih ya, apalagi kalau misalkan gini, kita melakukan diskusi, habis itu kita merasa ini kita memang benar gitu ya, dan sudah teruji, kita sudah jelaskan fakta-faktanya, sudah jelaskan data-datanya, sudah valid lah apa yang kita sampaikan. Terus lihat pihak lawan itu tetap ngotot gitu ya sama argumentasinya dia. Apalagi kalau kita anggap itu
ini betul-betul nggak rasional gitu ya, irasional gitu. Sudah, mending ditinggalin daripada ngobrol Jadi sama cepat orang. usir. Iya betul, kita bicara sama orang dungu akhirnya kan. Itu kalau bicara ya, itu kalau bicara kita menganggap posisi kita sampaikan udah berupaya untuk valid gitu yang kita sampaikan. Terus kemudian kita ukur apa yang disampaikan pihak lawan itu menurut kita, oh ini ada yang salah, ini ada yang sesat bernalarnya sedikit gitu ya. Ada yang kurang, ada yang putus di situ premis-premisnya. Jadi kita anggap itu ya fallacy gitu ya. Nah, itu ya udah kita tinggalin aja. Maka dalam Islam kan diajarkan untuk kita meninggalkan aja suatu perdebatan meskipun kita menganggap diri kita yang benar. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi nih, ada 2 lagi. Apa itu? Tadi saya sudah berapa tadi? Sebutkan 7. 1, 2, 3, 8 ya. 8 ya. Oke, genapin pas 2 kan ya. Nah, yang ke-9 berarti yaitu kita harus niatkan diri kita dalam melakukan diskusi itu tadi pas banget dibahas sama Mas Baris, dan itu yang sudah saya catat juga ya untuk persiapan penyampaian ini, yaitu bahwa diskusi itu tidak untuk mencari menang atau kalah gitu ya. Nah, tapi yaitu tadi tujuannya itu kalau menurut saya pribadi yaitu kebenaran dan kesepahaman. Jadi tujuan kita sama-sama untuk mencari kebenaran. Jadi kita nggak akan mementingkan ego pribadi gitu ya. Apalagi ini nih, saya bahas sedikit bicara tentang argumentasi versus argumentasi atau kontraargumentasi. Kadang itu kan ada orang ketika kita sudah nyampaikan argumentasi kita berusaha untuk rasional atau valid, tapi orang justru malah melakukan fallacy ad hominem gitu. Artinya dia melakukan penyerangan terhadap diri pribadi justru. Nah, itu Pak, itu yang sering terjadi. Nah, itu. Apalagi kalau sudah nyerang ras, suku, itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Itu sudah keluar dari ranah diskusi itu kalau menurut saya itu, Pak. Iya, betul banget. Kalaupun diskusi itu ada penengahnya gitu ya, misalkan dimoderatorkan, itu sebaiknya orang kayak gitu di-cut aja, karena itu bahaya. Itu sudah menyerang pribadi. Itu kalau di dalam ilmu penalaran ya itu tadi, fallacy tadi itu, atau penalaran di situ. Sesat bernalar gitu ya, sesat bernalar. Jadi kritiknya dia menyerang pribadi lawan. Kritiknya sudah tidak objektif lagi, berubah jadi subjektif lagi. Jadi subjektif, betul. Meskipun sebenarnya nanti kalau bicara tentang pemahaman, bukannya kita harus mencari yang objektif ya. Saya lebih setujunya intersubjektif lah. Kalau objektif itu kan artinya itu tadi kebenaran itu belum mutlak. Kalau objektif kan kayak mutlak banget tuh. Mendingan kita kasih bahasanya intersubjektif lah. Artinya di situ masih bisa diuji lagi jika kemudian hari ada kebenaran baru gitu ya. Oke. Terus yang ke berapa? 10. Yang ke-10 yaitu usahakan diskusi itu ada simpulannya. Disampaikan ada kesimpulan di situ dari diskusinya. Ya entah bahasa-bahasa biasa, kalaupun diskusinya memang diskusi yang skala kecil, ya mungkin bisalah salah satu orang menyimpulkan. Kalaupun masih ada sedikit ngambang yang harus ada dilanjutkan diskusi-diskusi di kemudian hari, ya udah sampaikan saja apa adanya. Di situ setidaknya bisa dikumpulkan argumentasi-argumentasi apa saja yang sudah terkumpul di dalam diskusi itu tadi. Tapi apabila itu sudah menemukan titik temu, maka atau sudah menemukan kesepemahaman, maka simpulkan langsung di situ. Jadi tidak ada unsur ngambang ketika diskusi itu selesai. Jangan sampai kita melakukan diskusi tapi setelah diskusi masih ngambang. Ya itu. Ya mungkin itu kali ya, 10 itu sudah cukup kali ya untuk setidaknya membuka wawasan kita terkait etika berdiskusi. Mungkin ada tanggapan dari Mas Baris? Kalau dari saya itu bukan tanggapan sih terkait dengan tema ini tuh, emang sepertinya tidak terlalu penting gitu loh Pak dibahas. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan di depan, banyak orang-orang di luar sana itu lupa terkait dengan etika diskusi. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu tadi salah satunya ya bisa nanti saat berdiskusi terjadi penyerangan secara subjektif, secara pribadi, bukan terkait dengan
pokok permasalahan yang dia debatkan, tetapi masalah mungkin latar belakang hidupnya itu yang sering terjadi. Jadi itu bahaya banget. ranahnya bukan berdasarkan data-data lagi, bukan berdasarkan secara rasional, tetapi lebih ke emosional ya jatuhnya itu. Ya itu betul. Sentimen versus sentimen tadi, atau emosi versus emosi akhirnya. Udah diskusinya ya diskusi yang tidak efektif lagi, berubah. Betul. Dari fungsinya berdiskusi untuk mencari mencari solusi, malah jadinya mungkin bisa juga malah menambahkan masalah baru. Betul. Ya. Bukan memecahkan masalah baru, menemukan masalah baru. Kalau semisal menemukan kalau semisal menemukan teori baru enggak apa-apa, menemukan hukum baru itu enggak apa-apa. Ini masalahnya menemukan masalah baru. Itu bikin repot. Yang tadi yang mau dicari solusinya aja belum selesai. Nah, makanya. Ya betul sekali. Mungkin ya begitulah. Ya gimana ya? Menurut saya ini penting banget sih. Penting ya. Ketika Mas Baris ngontak temanya Baris tentang etika diskusi. Wah, asik. Menurutku ini asik banget dan itu basic banget. Basic banget dasar tapi sering dilupakan. Nah, betul banget. Padahal itu langkah awal kita untuk membuka cakrawala kita tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Betul banget. Tapi kita lupa dengan prinsipnya, etikanya itu seperti apa. Jadi tidak dibawa pas saat kita berdiskusi. Betul banget. Kadang juga ada lah pengalaman gitu ya, ikut diskusi dalam forum besar. Padahal itu yang nyampaikan itu sudah pakar gitu ya, dan saya kira itu sudah jadi kebenaran umum. Tiba-tiba ada aja orang yang tiba-tiba menyanggah dengan argumentasi yang sebenarnya rasional gitu kan. Akhirnya kan justru malu sendiri gitu loh. Makanya teman-teman di sini kita ingin ajak bersama, termasuk diri saya pribadi dan juga Mas Baris, untuk kita terapkan etika ini. Jadi jangan sampai kita malu sendiri, apalagi kalau forumnya forum makro gitu yang besar gitu. Oke, gimana Bro Baris? Udah, sepertinya udah cukup hangat ya kepala kita ini. Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak memanaskan pikiran. Butuh oli-oli apa ini namanya? Tak perlu mas ya. Melancarkan, memanaskan pikiran dulu sebelum terjun ke dunia kerja. Nah, jujur-jujuran aja nih teman-teman subscribernya Mas Baris, saya juga baru lulus gitu ya. Nah iya. Dan ini masih lagi mencari pekerjaan. Congratulations, baru selamat atas gelar SH-nya. Waduh, beliau lawan gambar SH. Waduh. Pokoknya the best lah teman-teman. Doain subscribernya Baris, semoga saya dan Mas Baris segera dapat pekerjaan sebagaimana yang kita inginkan. Begitu juga kita akan mendoakan yang terbaik untuk seluruh buat teman-teman sekalian. Apa ya, mungkin sudah sih sepertinya terkait dengan yang tadi disampaikan Mas Dian terkait dengan etika berdiskusi. Yang pertama itu saya sedikit mengupas, yakni dalam berdiskusi itu harus mengosongkan atau memurnikan pikiran sebelum kita berdiskusi. Untuk apa? Kalau perlu malahan tadi itu kita harus duduk sebelum berdiskusi. Tapi dalam artian duduknya itu kita sudah riset sebelumnya. Nah, ya betul. Jadi kita juga harus membawa bahan. Jangan sampai kita mau diskusi juga kita nggak ngerti apa-apa begitu. Itu namanya bukan pura-pura dungu, Pak. Itu namanya dungu beneran. Maaf ya teman-teman, bukan ini cuma kita sering sambil bercanda ini, bercanda diseriusin seperti itu. Ya, kemudian yang kedua itu berdiskusi siap menerima pendapat orang lain. Ini juga sangat penting, yang juga sering sekali dilupakan oleh rekan-rekan di luar sana saat berdiskusi. Kemudian tidak boleh memonopoli orang lain untuk satu pikiran dengan kita saat berargumen. Kemudian mendukung diri sebagai mendudukkan diri sebagai pendengar dan pembicara. Selakunya kita berdiskusi, kita tidak hanya sebagai pembicara tapi juga sebagai pendengar yang baik. Ya. Kemudian menghindari debat kusir. Debat kusir ini debat berkepanjangan yang tidak menemukan titik tengah.
yang biasanya hal ini tuh seringkali terjadi akibat ego dari masing-masing atau mungkin salah satu daripada peserta diskusi. Kemudian etika memotong pembicaraan. Nah, seperti yang tadi Mas Brian itu sampaikan, etikanya itu mungkin menyelesaikan pihak lawan atau lawan berdiskusi, atau memang kita izin untuk menyanggah seperti itu kiranya terkait dengan etika memotong berbicara. Kemudian argumentasi berdasarkan pada rasional, bukan emosional. Jadi berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan hasil riset mungkin juga yang dibawa ke forum diskusinya. Kemudian ini yang penting, ini juga bukan penting, semuanya penting. Ini merupakan salah satu yang sangat penting juga. Diskusi tidak mencari menang atau kalah, tetapi mendapat kebenaran atau solusi untuk permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian yang terakhir adalah dalam tahap terakhir, yaitu jangan sampai lupa untuk menyimpulkan terkait dengan hasil diskusi yang telah dilakukan di suatu forum tersebut. Nah, itu mungkin simpulan dari diskusi sidak kali ini yang terkait dengan temanya etika berdiskusi ya teman-teman. Mungkin Mas Bro Brian bisa closing statement lah terakhir. Closing statement. Oh, iya. Apa ya? Belum disiapin nih. Intinya ya karena temanya tentang etika berdiskusi, simpelnya terapkanlah etika berdiskusi agar kamu tidak malu sendiri dan juga tidak menjadi orang yang dungu. Ya mungkin itu ya. Oke, makasih semuanya. Sebelumnya terima kasih juga Mas Brian yang telah sudah mau jadi menjadi teman diskusi, rekan diskusi untuk awal berarti ya, awal dari kevakuman sebelumnya. Siap. Semoga setelahnya jadi lancar lagi. Amin. Depan harus tiap minggu setidaknya. Siap. Ya, terima jangan kasih. Lupa, jangan bosan-bosan undang saya lagi. Oh, siap pastinya itu. Kalian bersilaturahmi dengan subscriber. Mungkin saya tutup ya, Bro Bri. Mungkin itu saja sidak diskusi dari kami teman-teman. Apabila ada salah kata atau pembicaraan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami di sini juga manusia yang pasti bisa melakukan salah. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Ambil ya yang baik-baiknya teman-teman. Masalah yang buruk-buruknya yang tidak sesuai dengan teman-teman, silahkan jangan diikuti. Seperti itu teman-teman. Saya tutup. Terima kasih Mas Brian, terima kasih teman-teman subscriber yang telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.